Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triaditya Ardiansyah dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Dr. M. Rendi Ardayandi SHMH, yaitu tentang melanjutkan bab 2 penyertaan. Bentuk ke-1 plegar atau dadar, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik dalam pasal 55 KUHP. Dan yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan dadar. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku, sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Selanjutnya bentuk kedua, yaitu downplagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, downplagger mempunyai ciri. Yang pertama, ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam downplagger terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Selanjutnya, penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya dalam pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa dalam pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah dalam pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Selanjutnya, bentuk ketiga, turut serta melakukan. Syarat-syarat turut serta melakukan atau medeplagger adalah: yang pertama, ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Selanjutnya bentuk keempat, penganjur atau whitelocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan disebut auctor materialis. Yang ketiga, pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.